Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih masih setia di mata kuliah perawatan jiwa. Kali ini kita akan membahas materi tentang asuhan keperawatan pada anak dengan bullying dan juga kecanduan game online. Untuk itu, pemahaman sebelum memahami materi ini, kita juga harus mengetahui dasar dari materi ini. Sebelumnya di jiwa 1 bahwa pada anak dan remaja seringkali terjadi gangguan-gangguan kesehatan jiwa, di mana kebanyakan mereka tidak bukan hanya sebagai korban, bisa jadi pelaku. Nah, untuk itu kita akan coba memahami tentang konsep keperawatan pada anak dengan bullying ya. Nah, ini masuk ke dalam gangguan psikososial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita ya. Oke, baik. Saya akan mulai. Definisi bullying. Bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka. Terluka ini bukan terluka secara fisik ya, lebih ke arah terluka secara psikologis. Dan biasanya kejadian ini terjadi berulang-ulang. Kecenderungan untuk melakukan bullying disebabkan karena keadaan lingkungan yang membentuk kepribadian yang agresif dan kurang mampu mengendalikan emosi. Ya, kita bisa lihat anak-anak sekarang ya dengan kondisi pergaulan yang bebas, tidak ada nilai dan norma yang kemudian mengikat mereka, sehingga perilaku bullying ini marak terjadi. Dan paling parahnya adalah akibat dari bullying ini. Nah, karakteristik bullying. Yang pertama, bersifat deliberate. Artinya pelaku cenderung menyakiti seseorang. Jadi dia melakukan itu memang punya tujuan untuk menyakiti. Entah itu membuat si korban merasa minder, merasa tidak pede, bahkan sampai ada yang merasa ingin bunuh diri karena akibat bullying ini. Yang kedua, repeated. Target seringkali adalah orang yang sama dan terjadi berulang ya. Jadi memang ciri khas bullying ini perilaku yang diulang ya. Tidak mungkin hanya sekali, 2 kali atau 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali. Dan ini menyebabkan si korban jatuh pada kondisi harga diri yang sangat rendah. Selanjutnya power imbalance. Biasanya pelaku memilih korban yang dianggap rentan. Semakin korban merasa tertekan, merasa terhimpit, maka pelaku bullying ini akan semakin merasa menang dan merasa senang dengan perilakunya dan menganggap perilakunya ini berhasil. Kemudian faktor yang mempengaruhi bullying. Yang pertama adalah faktor keluarga, media massa, dan kondisi kehidupan sosial. Faktor keluarga ini disinyalir sebagai faktor yang paling dekat dengan si pelaku, bahwa faktor keluarga misalnya dengan keluarga temperamen ya, sering marah, tidak pernah menghargai keberhasilan anak-anaknya, kemudian cenderung impulsif ya. Nah, ini bisa menyebabkan faktor perilaku bullying ini menjadi semakin tinggi. Kemudian pengaruh media massa. Ya, media massa sekarang ini sudah sangat bebas untuk diakses oleh semua kalangan, tidak terkecuali adalah anak kecil gitu ya. Di mana kerentanan terjadi pada mereka yang tidak ditanamkan nilai-nilai dan juga tidak mendapatkan kehangatan di keluarganya. Biasanya mereka akan larinya ke medsos, dan disinilah mereka belajar mengimitasi, belajar meniru perilaku-perilaku yang cenderung negatif. Ya, sehingga dalam kenyataannya memang media sosial itu mempunyai pengaruh atau dampak negatif yang
semakin banyak ketika tidak diimbangi dengan tindakan positif yang lain untuk mencegahnya. Selanjutnya kondisi kehidupan sosial, ya kehidupan sosial bisa karena itu budaya, ya. Mungkin zaman kita kecil juga pernah ya adanya mainan-mainan yang cenderung ke bullying, tetapi karena waktu itu kita masih dalam kondisi tidak dikepung oleh medsos seperti sekarang ini, sehingga itu hanya dianggap sebagai permainan belaka ya, waktu saya kecil mungkin seperti itu. Tapi berbeda dengan kondisi zaman sekarang, ya kehidupan sosial yang sangat riskan, penuh dengan tekanan, penuh dengan apa kemerosotan nilai dan juga adab adat istiadat yang sudah tidak dipegang teguh oleh masyarakat, ini juga menjadi salah satu penyebab bahwa faktor bullying ini menjadi semakin marak. Dan seperti yang saya bahas tadi, dampak negatifnya semakin terasa. Apa saja dampak bullying? Yang pertama adalah mengalami gangguan mental. Nah, ini yang paling ditakutkan adalah ketika seorang anak mengalami bullying, maka secara perlahan dia akan mengalami gangguan konsep diri. Di sini yang paling harus kita perhatikan bagaimana dia mempertahankan harga dirinya. Ya, orang yang anak yang mengalami bullying ini biasanya mereka akan rentan untuk merasa minder, ya, tidak pede, tidak merasa tidak diterima, merasa dikucilkan, bahkan dampak yang paling parah terjadi gangguan mental dan juga percobaan bunuh diri. Kemudian prestasi akademik menurun, ya. Hal ini disebabkan tadi karena harga diri yang rendah sehingga dia tidak mampu menunjukkan kompetensi yang terbaik dari dirinya. Dan ini berakibat pada prestasi akademik yang menurun. Ya, anaknya menjadi tidak konsentrasi, merasa tidak berharga sampai akhirnya merasa tidak bisa belajar, tidak bisa fokus dan berimbas pada penurunan prestasi akademik. Kemudian yang ketiga, si korban biasanya menjadi pengguna obat-obatan terlarang. Baik kalau pelaku itu biasanya memang ini yang harus ditangani ya, karena memang baik pelaku dan korban ini sama-sama mereka harus mendapatkan terapi yang tepat ya, karena dua-duanya akan rentan untuk menjadi pengguna obat-obatan. Ya, baik si pelaku ini biasanya melakukan bullying sebagai bagian dari pelampiasan emosionalnya. Sementara korban ini bisa jatuh pada kondisi tadi HDR yang nantinya dia bisa jadi melakukan kompensasi atau untuk mengcounter harga dirinya yang rendah dengan cara lari kepada obat-obatan terlarang. Nah, ini dampak lain dari bullying. Selanjutnya, yang keempat adalah ikut melakukan kekerasan atau balas dendam. Ya. Nah, ini adalah siklus yang tidak harus segera dipotong, karena biasanya pelaku kemudian melukai korban. Nah, ketika si korban ini menganggap perlakuan yang dia terima menjadi sebuah budaya, nah ini juga akan diadopsi oleh si korban ini sehingga ikut melakukan kekerasan yang sama pada orang lain. Nah ini yang sangat dikhawatirkan. Nah, penyakit-penyakit psikososial ini memang akan cenderung berulang manakala memang baik si pelaku dan korban ini tidak segera disadarkan dan ditangani dengan baik. Ciri perubahan tingkah laku pada anak yang mengalami bullying. Yang pertama, tiba-tiba kehilangan teman dan menghindari ajakan pertemanan. Ya ini biasanya disebabkan karena tadi kerusakan konsep diri, harga diri rendah. Kemudian barang-barang miliknya sering hilang atau hancur. Ya, bisa jadi karena kalau di bahasa kita itu
diperas gitu ya oleh si pelaku bullying, sehingga barang-barangnya sering hilang atau sering, misalnya dia membawa uang, kemudian karena dia takut akan dilukai oleh si pelaku bullying sehingga dia terpaksa menyerahkan uangnya. Atau barang-barang yang tiba-tiba hancur ya. Hancur itu bisa jadi karena tadi perilaku dari si pelaku bullying. Kemudian gangguan tidur. Nah, ini kecemasan, ketakutan dan bisa jadi depresi yang akhirnya mempengaruhi si anak dan terbawa ke alam bawah sadarnya, sehingga manifestasi yang paling dekat adalah mengalami gangguan tidur. Kemudian terlihat stres pada saat pulang sekolah atau usai mengecek ponselnya, ya. Jadi biasanya pulang sekolah si anak ini merasa tidak nyaman, cenderung seperti ketakutan, dan kalau dia sudah punya ponsel, ya bisa jadi pelaku bullying ini masih membulinya di medsos, ya. Dan ini bisa kita lihat dari observasi kita terhadap anak-anak yang mengalami perlakuan bullying. Kemudian yang kelima, kabur dari rumah, ya, kabur dari rumah. Nah, ini jelas sangat riskan dan negatif dan segera perlu penanganan. Kemudian mungkin ada luka di tubuhnya, bisa karena dikeroyok atau diperlakukan tidak senonoh, atau bahkan ada beberapa korban yang mengalami pelecehan seksual. Nah, bagaimana peran perawat pada kasus bullying ini? Ya, stop bullying ya. Oke. Peran perawat dalam penanganan bullying. Yang pertama adalah perawat yang memiliki sikap yang andal. Ya, andal. Bagaimana untuk mendapatkan sikap ini? Otomatis seorang perawat harus mengetahui seluk-beluk perilaku bullying ini, apa yang menyebabkan, ya, faktor pencetusnya apa, kemudian yang bisa mengurangi pencegahan baik secara preventif, promotif, ya, kemudian penanganan pada baik pelaku maupun korban bullying. Nah, sikap andal yang dibutuhkan oleh perawat manakala menghadapi bullying ini adalah tegas gitu ya, tapi juga tetap memperhatikan komunikasi yang baik, yang terapeutik. Yang kedua, perawat yang peka atau tanggap terhadap pasien, ya. Seringkali pasien-pasien bullying ini merasa HDR, dan ini tantangan tersendiri bagi perawat untuk bisa mengungkap apa yang dirasakan, kemudian kenapa si pelaku bisa melukai si korban dan apa yang dirasakan korban, ya. Keterbukaan dari pasien atau korban pelaku bullying ini menjadi titik awal bagaimana perawat bisa menangani masalah si korban. Untuk itu perawat perlu peka, ya, bisa mengetahui bahasa verbal dan nonverbal pasien atau korban bullying. Yang ketiga, perawat yang peduli dengan kondisi pasien tanpa membedakan status, ya. Mau pasiennya itu dari anak orang kaya atau orang tidak kaya atau yang anak jalanan sekalipun, ya, perawat harus peduli tanpa melihat label pasien. Kemudian yang keempat, perawat memiliki sikap sopan dan santun. Nah, ini tetap harus dikedepankan sesuai dengan prinsip komunikasi terapeutik, ya. Kemudian yang kelima, perawat memiliki sikap yang mudah empati, ya, bisa merasakan tanpa ikut larut ke dalam perasaan korban. Perawat yang memiliki sikap penuh kasih sayang dan perhatian, ya, penuhi kebutuhan pasien, ya, sebelum kita mengetahui apa yang dirasakan. Misalnya kita melihat pasiennya merasa takut, cenderung menarik diri, ya gimana caranya agar kehadiran kita tetap diterima oleh si pasien. Jadi pasien tetap menganggap kita bukan orang asing. Ini salah satu keterampilan yang memang harus dilatih. Kemudian yang ketujuh, perawat yang mampu berkomunikasi, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan baik, ya.
kerjasama dan tanggung jawab ini lebih diarahkan pada tugas perawat sebagai kolaborator, ya, karena nantinya kita tidak akan pernah bisa mengatasi masalah bullying ini secara sendirian. Butuh kerjasama lintas program dan lintas sektoral, terutama kerjasama dengan keluarga pasien dan juga masyarakat di sekitar pasien tinggal. Kemudian yang ke-8, perawat juga melibatkan orang tua dalam proses pemulihan harga diri akibat adanya bullying. Ya. Jadi HDR yang diderita anak pastinya penanganannya butuh kerjasama dengan orang tua. Bagaimana peran orang tua? Kalau tadi kita bahas peran perawat, sekarang kita bahas peran orang tua terhadap anak dengan bullying. Yang pertama, cara orang tua melindungi anak. Orang tua membutuhkan komunikasi yang hangat dan dengan anak. Ya. Hangat artinya kita tidak menghakimi, tidak menjudgment, kemudian tidak melabeli ya, anak dengan sesuatu yang negatif. Ini sangat penting karena orang tua adalah komponen terdekat dari kehidupan seorang anak, sehingga ketika orang tua jauh dari anak ini sudah menjadi masalah sendiri ya, dan ini harus diatasi terlebih dahulu. Jadi dalam penanganan pasien-pasien bullying ini kita harus lihat hubungan si orang tua dengan anak juga. Kalau ternyata kita menemukan ada masalah komunikasi antara orang tua dengan anak, justru ini yang harus kita atasi, tapi tetap kita mengacunya pada penyelesaian dari masalah bullying. Sehingga prinsipnya adalah sekali dayung beberapa pulau terlampaui gitu ya. Kemudian peran orang tua yang lainnya adalah memberikan pemahaman dan gambaran tentang kehidupan sosial. Ini sangat penting karena terkait dengan penanaman nilai-nilai dan juga menanamkan bagaimana anak berperilaku secara sosial. Ya, karena memang kehidupan sosial itu tidak bisa dibangun dengan instan ya. Tiba-tiba teman-teman bisa akur, bisa deket kayak gitu, tidak bisa ya. Karena kemajemukan masyarakat kita dengan berbagai latar belakang itu membutuhkan keterampilan untuk memahami, untuk bagaimana bergaul dengan orang lain. Dan ini perlu ditanamkan oleh orang tua pada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, bermain peran dengan anak untuk memberikan gambaran tentang cara menanggapi orang asing yang mendekati dirinya. Nah, ini juga penting ya. Terkait dengan tumbuh kembang biasanya ini juga akan sangat kita harus melihat ke belakang bagaimana pola asuh yang diterima anak ya. Biasanya anak-anak yang pada saat bayi, pada saat tumbuh kembangnya di masa-masa awal kurang mendapatkan perlindungan atau kehangatan dari orang tuanya akan cenderung menutup diri ya. Akan cenderung menganggap orang asing, orang lain itu orang asing. Tapi ada juga yang bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, disinilah peran orang tua juga harus ditonjolkan dan mereka harus mengetahui tahapan-tahapan bagaimana menanamkan pada anak untuk melihat orang lain, ini yang baik, ini yang punya niat jahat misalnya, seperti itu. Yang keempat, memberi dukungan emosional dan sosial ya. Emosional pastinya dibangun dengan kehangatan, rasa empati ya, kasih sayang yang tinggi. Dan juga sosial ya, tadi untuk mengenalkan ke anak mulai dari kecil bagaimana berhubungan sosial ya. Misalnya ada yang mengejek, itu tidak dianggap serius ya. Kemudian mengajarkan bagaimana anak itu mengcounter perilaku-perilaku negatif yang bisa jadi didapatkan dia di luar rumah. Nah, manfaat penanganan atau penanggulangan dengan program sekolah anti-bullying. Ini mungkin di kota-kota kecil belum terlalu banyak ya, tapi kalau di kota besar mestinya ini menjadi sebuah program karena memang kejadian bullying yang parah biasanya akan lebih sering kita dapatkan di perkotaan besar gitu ya. Yang pertama, manfaatnya adalah memberikan pengertian bahwa rasa aman dan nyaman adalah hak dan milik seluruh orang. Ya.
Jadi ketika ada orang yang mengejek, sebenarnya itu membuat orang lain nggak nyaman, dan ini harus ditanamkan bahwa bullying itu tidak bagus. Kemudian yang kedua, menyadarkan kepada seluruh orang di sekitar kita bahwa bullying dalam bentuk apapun tidak dapat ditolerir. Ya, jadi tidak ada itu budaya mengejek ya, walaupun itu mungkin bercanda, itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, membekali siswa untuk membuat keputusan. Ya, keputusan ketika melihat ada teman yang suka mengejek, sebaiknya dia segera menghindar, ya, segera menghindar, dan misalnya perlakuannya itu diterima di sekolah dan sebagainya, dia bisa mengambil keputusan, bisa melaporkan ke guru yang terdekat. Yang keempat, membantu siswa dalam membentuk orang yang mereka percayai, ya. Jadi dalam perkembangan sosialnya, anak ini biasanya kan kalau yang normal itu dia punya sahabat atau teman karib atau siapa yang dia percaya, yang bisa jadi sebagai penyalur ketika dia mengalami goncangan emosional ya. Teman curhat, teman karib, sahabat dan sebagainya ini penting juga untuk sebagai salah satu upaya bagaimana menanggulangi perilaku bullying di sekolah. Ya. Karena biasanya anak-anak itu akan cenderung lebih terbuka pada temannya dibanding ke gurunya ya. Jadi karena pengaruh sosial itu mulai dirasakan, orang-orang yang paling terdekat selain orang tua adalah teman ya, baru kemudian guru biasanya. Nah, kalau ada guru yang bisa dekat dengan murid ya, itu sangat luar biasa ya. Nah, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan anak untuk mengatasi perilaku bullying ini? Ada brainstorming dan diskusi ya. Brainstorming dan diskusi ini sangat penting untuk menanamkan pemahaman bagaimana berperilaku sosial yang baik, yang santun dan sopan. Nah, dengan metode diskusi dan brainstorming ini diharapkan anak bisa mengeksplor perasaannya, pikirannya, dan juga bagaimana kita bisa mengetahui sikap dia ketika misalnya melihat ada perilaku bullying atau bahkan dia sebagai korban bullying. Ya. Yang kedua, kegiatan dengan lembar kerja. Nah, selain ini sebagai metode eksplorasi pikiran dan perasaan, kegiatan dengan lembar kerja ini juga bertujuan untuk mengalihkan tenaga yang mungkin terlalu banyak yang bisa dialami oleh si baik pelaku maupun korban ya. Dengan begitu akan banyak energi yang tersita untuk kegiatan daripada untuk perlakuan bullying ini. Membaca buku cerita tentang bullying, nah ini juga sebagai mungkin bisa karena melalui life story gitu ya tentang pelaku bullying sehingga si pendengar ini bisa mengetahui oh akibat dari perlakuan bullying ini sangat berbahaya. Yang keempat, membuat gambar atau poster tentang pencegahan bullying ya. Ini bisa dilakukan ya sebagai metode preventif dan promotif. Bermain drama atau peran ya. Ya bisa dengan bermain drama ini selain nantinya akan bisa menghayati, juga nantinya ada pesan moral yang diharapkan bisa diterima. Berbagi cerita dengan orang tua di rumah. Nah, ini juga penting karena orang tua biasanya bisa lebih memahami kondisi anak. Menulis puisi, ini juga bisa sebagai eksplor perasaan dan pikiran. Menyanyikan lagu anti bullying dengan lirik, ya. Nah, biasanya kalau dunia anak-anak, dunia remaja itu suka dengan seni, ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Oke. Bermain teater atau boneka. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan selama program.
Selain itu, terapi yang bisa dilakukan untuk korban bullying adalah terapi kognitif dan intervensi self-esteem and judgment. Jadi bagaimana merubah pemikiran dari yang negatif ke yang positif ya. Terapi kognitif ini bagaimana mengubah pikiran pasien maupun pelaku untuk berpikir positif. Kemudian intervensi self-esteem, terutama bagi korban yang mengalami gangguan harga diri rendah. Oke, itu materi awal. Selanjutnya saya akan menampilkan untuk materi pasca pada pecandu game online, gangguan kecanduan gadget dan game online. Ya. Fakta seputar gadget, ya, ini mungkin secara umum dari survei di 60 negara, Nielsen Global Survey of E-commerce melakukan riset bahwa di Indonesia menduduki peringkat teratas pengguna smartphone untuk digunakan sebagai belanja daring. Nah, walaupun ini kaitannya mungkin dengan bidang ekonomi, ternyata pengguna smartphone di dunia itu di Indonesia luar biasa ya. Negara kita jadi sorotan ya untuk penggunaan smartphone. Kemudian 61%-nya memang 61% dari responden ini memilih melakukan belanja secara online. Artinya bisa jadi kalau pelaku belanja biasanya banyak kan ibu-ibu ya. Nah, di sini mungkin sebagian besar ibu-ibu, orang tua dalam hal ini mempunyai game online. Nah, kalau semua ibu mempunyai smartphone dan pastinya nantinya ini kan ada akibatnya atau imbasnya pada anak. Nah, selanjutnya apa yang disebut pengertian dari kecanduan game online adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan individu yang ingin terus bermain game online dengan menghabiskan waktu serta memungkinkan individu tersebut tidak mampu mengontrol dan mengendalikannya. Faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah internal dan eksternal. Yang masuk ke dalam faktor internal adalah keinginan, bosan, dan kontrol diri yang kurang. Ya, keinginan yang menggebu-gebu, ya, adanya rasa bosan dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian faktor eksternal meliputi lingkungan dan hubungan sosial. Kecanduan game online cenderung dialami oleh remaja, di mana remaja bermain game online karena baginya bermain game online merupakan hal yang menarik, ya. Maka objek yang akan dimainkan akan semakin hebat, membuat remaja terus mengejar skor tertinggi hingga intensitas dalam bermain game online pada remaja menjadi berlebihan yang mengakibatkan remaja cenderung mengalami adiksi atau kecanduan. Nah, apa saja masalah yang diakibatkan akibat kecanduan game online ini? Yang pertama, kurangnya kontrol waktu. Ya, waktunya hampir sebagian besar untuk bermain dibanding untuk melakukan kegiatan yang lain. Yang kedua, mengabaikan lingkungan sekitar, terganggunya kesehatan, dan terisolasi dari kehidupan sosial. Kontrol waktu yang kurang ini pastinya akan berakibat pada efektivitas waktu dari si anak, ya, sehingga sebagian besar kegiatannya tidak berbau positif. Ya. Kemudian yang kedua, mengabaikan lingkungan sekitar, sih anaknya menjadi isolasi gitu ya, menarik diri, terganggunya kesehatan karena mungkin saking asiknya main dia lupa makan, lupa minum, lupa untuk olahraga dan sebagainya. Kemudian yang keempat, terisolasi dari kehidupan sosial. Bagaimana peran orang tua mengatasi kecanduan game online? Nah, pada remaja
peran orang tua di sini adalah bekerja memantau perkembangan dan perilaku anak, ya. Ini sangat penting. Jangan sampai kita kecolongan, ya, ibaratnya kecurian bahwa ternyata akibat game online ini semua prestasi akademik dan sebagainya menjadi menurun, ya, akibat penggunaan smartphone yang berlebihan. Kemudian menjalin komunikasi sehingga orang tua bisa memberikan pendidikan pada anak akan dampak negatif dari kecanduan game online ini. Untuk para orang tua, belajarlah tentang games edukasi dan mana yang cocok dan mana yang tidak cocok untuk anak, ya. Jadi misalnya memang anak ini suka games gitu ya, kita bisa mengarahkan kepada game-game yang bersifat konstruktif, ya. Bisa membangun kreativitas anak. Ada juga yang melihat potensi anak di bidang games ini, kemudian orang tuanya mengarahkan untuk si anak berlatih IT, ya. Dan ini sekarang sedang marak juga, ya. Bagaimana orang tua mengarahkan anak ini menjadi ahli-ahli IT karena dia berawal dari hobinya untuk main game online. Orang tua harus memberikan waktu khusus untuk bermain game dan beri ketegasan pada anak tersebut untuk tidak bermain di luar waktu yang sudah disepakati, ya. Jadi kontrak waktu dengan anak ini sangat penting agar anak juga belajar untuk disiplin waktu. Memberikan perhatian dan mendampingi mereka, terutama kebiasaan nge-game pada anak usia di bawah 5 tahun. Nah, ini harus dengan keterlibatan orang tua, ya. Bagaimana penanganan kecanduan game online? Yang pertama, berikanlah perhatian penuh pada anak, ya. Jangan menggunakan waktu-waktu sisa atau ketika bersama anak, ya, kita harus full konsentrasi dan sebagainya ke anak sehingga anak merasa didampingi. Alihkan aktivitas anak ke permainan lain, ya, yang tidak menggunakan game online, ya. Bisa ke permainan yang lain, bisa dengan memberikan permainan yang memang menuntut dia untuk bergerak, ya, tidak diam. Ajaklah anak Anda menikmati hiburan bersama, ya. Ini bisa membangun suasana, ya, kedekatan dengan orang tua sehingga si anak tidak fokus pada gadgetnya. Ajarkan pada anak sejak dini tentang give and take, ya, bagaimana memberikan, bagaimana memberi dan menerima. Ketika ini diajarkan sejak dini, ini merupakan salah satu nilai yang bisa ditanamkan, ya. Kadang ada saatnya untuk memberi, melakukan, atau menerima. Cobalah untuk membuka dan mengenal dunia anak. Ya, ini juga sangat penting karena anak itu bukan miniatur orang dewasa. Mereka mempunyai dunianya, punya karakteristik yang bisa jadi beda dengan kita sebagai orang tuanya. Jadilah contoh yang baik untuk anak. Jadi jangan sampai kita melarang anak untuk main gadget, sementara ketika kita bersama gadget kita, kita mengacuhkan kehadiran anak. Nah, ini sama saja kita tidak memberikan contoh yang baik. Ambil tanggung jawab sebagai orang tua, ya. Jangan melemparkan tanggung jawab pengasuhan pada orang lain, baik pembantu, guru, atau siapapun, ya. Karena tanggung jawab terbesar pada anak adalah di tangan orang tua. Sinergi pengasuhan, ya, tidak hanya dengan keluarga dekat, tapi juga dengan sekolah, dengan lingkungan di sekitar anak tumbuh. Tanamkan nilai-nilai kehidupan, ya, ini sangat penting. Bagaimana menghargai waktu, bagaimana menghargai nasihat orang tua, gitu ya. Bagaimana ketika berhubung ada orang lain, kemudian kita sedang megang gadget. Nah, tanamkan nilai-nilai untuk menghargai orang lain. Ini juga akan berpengaruh pada bagaimana dia memperlakukan gadgetnya, gitu ya, tidak sembarangan. Kemudian komunikasi positif, ya, tidak menjudge, tidak memberikan penilaian negatif, ini sangat penting, ya. Terapkan aturan di rumah, ya, disiplin waktu, disiplin penggunaan gadget, disiplin belajar, dan yang lain-lain. Sinergi rumah, sekolah, dan lingkungan, ya. Dan marilah kita sebagai perawat yang baik, ya, kita juga harus peduli dengan lingkungan sekitar. Mungkin teman-teman yang punya adik, ya, atau kita mulai dari diri kita sendiri dulu,
bagaimana cara bijak menggunakan gadget ya tanpa harus mengalami kecanduan. Mari jaga dan rawat anak kita. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang mau ditanyakan, bisa ditulis di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.